Berarti apa yang Bang Ade katakan bahwa itu jadi syarat RJ memang benar-benar ya jadi syarat RJ ya? Menjadi syarat RJ. Jangan-jangan dia mengubah itu karena untuk mendapatkan RJ? Tergantung alat bukti. Jadi gini, bahwa kemudian kita sudah selesai sama Bang Rismon. Selesainya gini, dia sudah pemenuhan sudah mulai dilakukan dan ini dia lagi nyusun buku untuk kontrak. Jadi artinya itu syarat RJ yang harus dipenuhi dari tim kuasa hukum dan tim hukum Bapak Jokowi. Jadi itu syarat-syarat yang kita tanda-tangani bersama. Bahwa kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan penggelapan dengan korban yang lain itu due process of law. Due process. Berarti Bang Ade menghormati proses hukum itu? Semua dihormati dong. Boleh. Proses hukum harus Boleh itu. nanya nggak? Gila ya. Ini apa nih Mbak Hana? Ini apa nih Mbak? Ini berapa duit tadi? Ini 100 ini rekening lebih. koran. Iya, ini rekening Setebal koran. ini. Tebal ini. Waduh. Karena sudah 5.000 lebih ya. Waduh, pembelian. Apakah nanti ke depan kalau ada permohonan RJ Ya, dari Rismon ke Abang, ya. apakah nanti Abang seperti Rismon nggak? Tiba-tiba bertemu, salaman, terus restoratif justice, kasus ditutup gitu Bang? Ya, mohon maaf. Saya masih punya keimanan dan akidah yang kuat. Saya tidak akan pernah tergiur, apalagi mau RJ. Ini sebagai kado terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan mengungkap bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya walaupun apalagi tidak kondisi seperti ini, mohon maaf, saya masih bisa hidup juga bersama keluarga, anak istri dan lain-lain, tanpa mendapatkan iming-iming atau mau RJ segala macam yang mungkin respon melakukan RJ di kelompok Pak Joko Widodo itu ya kita nggak tahu lah itu urusannya dia. Sehingga saya katakan pada kesempatan siang hari ini tidak ada kata-kata RJ. Ini kado terbaik saya akan buktikan terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam persoalan ini. Berarti Rismon tidurnya nyenyak nggak nih setelah dengar LP-nya Bang Irwan? Kita melihat secara psikologi, kita saja ini sebagai pelapor, itu dugaan pidana ini, itu sudah cukup luar biasa energi yang kita keluarkan. Apalagi seorang terlapor. Sorry. Ya, maaf Ini kita pemirsa. banyak. Bang Ini Madang, geser ya Bang. Ini soalnya Ini toko-toko kunci udah mulai datang. Bang Janes. ada sahabat kita ini. Ini baru tiba sahabat kita. Ya. Kunci saksi kita sebagai juru kunci nih yang cukup. Juru kunci, kalau juru kunci di gunung. Saksi mahkota. Oh, saksi mahkota kata Bang Janes. Kata perempuan pun mahkota, si Rismon. Iya. Padahal mahkota tuh perempuan, si Rismon jadi mahkota. Oke. Oke ya. Selanjutnya, Oke. Sentana TV. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Sentana TV yang juga barusan live gitu ya. Di sini sudah hadir tokonya. Siapa lagi kalau bukan Bang Michael Sinaga dari Sentana TV. Dan ada satu lagi bosnya di sini. Bang Janes, pemilik Sentana. Bukan pemilik Sentana. Saya tuh sebetulnya bukannya wartawan senior di Sentana, itu dulu lah. Jangan dulu pemilik. Itu Kalau ya. wartawan itu kan yang mengontrol kinerja Pak Polisi ini kan saya. Wartawan, salah satu wartawan mengontrol kinerjanya. Berarti polisi takut dong sama wartawan? Bukan takut, bukan takut. Kalau salah dia pasti takut dong. Siapa juga, saya sama anak saya aja anak kecil, kalau saya udah maling ketahuan pasti saya takut. Cuma Jokowi doang gak ada takutnya. Saya akan kasih unjuk ijazah saya bila pengadilan meminta. Udah ribuan kali pengadilan minta sama kau, gak datang kau. Nggak ditunjukin lagi? Nggak datang, ditunjukin masih mending ditunjukin di situ yang di apa tuh. Gelar perkara khusus. Nunjukin gini. Memang udah palsu aja Oke. Makasih buat Bang Janes dan Bang Irwan. Saya tambahkan sedikit ya Bang Irwan ya. Mungkin saya harus elaborasi ya. Nanti di sini ada Bang Michael sama Mbak Hana nanti menambahkan. Jadi gini. Laporan polisi dari Bang Irwan kepada Rismon 2 hari ini tuntas di hari yang kedua. Materinya apa sih? Pasti banyak yang bertanya gitu. Apa iya ada dugaan tindak pidana penipuan penggelapan? Itu kan buku gitu. Buku Gibran Endgame. Gini, saya tidak ingin menjelaskan secara komprehensif apa materi penyidikannya, tapi
sebagai bocoran halusnya begini. Ya, ini bocoran halus saja, bocoran halus. Bang Irwan ini adalah pembeli buku Gibran Endgame Iya. dengan nilai yang cukup fantastis, Iya. 6.656.000 rupiah, Iya. Betul. ya. Dan itu untuk 66 buku. Iya. Ya. Yang tadinya Ya, yang dilaporkan ini 2 pasal. Pasal 492 KUHP yaitu tentang penipuan dan pasal 486 tentang penggelapan. Memang 2 pasal ini selalu diikutsertakan. Kalau ada penipuan selalu diikutsertakan dengan penggelapan. Jadi tipu gelap itu satu rangkaian pasal yang biasa dipakai oleh penyidik. Iya. Ya, nanti tinggal kemudian mana yang terbukti. Ya. Apakah penipuannya yang terbukti ataukah penggelapan yang terbukti. Tapi intinya 2 pasal ini seperti suami istri. Kalau ada penipuan, penyidik biasanya menggandeng pasal penggelapan. Ya. Itu sudah protap di dalam penyidikan. Ya. Mundur, Pak. Waduh, Bang Ade, ayo, ayo sebentar. Sapa dulu para pemirsa. Lagi laporin. Hah? Lagi laporin. Bang Ade. Enggak sebentar. Sebentar. Enggak apa-apa, ayo Bang. Enggak apa-apa. Enggak, kita lagi bicara soal lain. Ayo sini Bang. Nyapa aja, nyapa bentar. Ini nyapa. Ini mantap ini. Wah. Ini mohon maaf, ini eksklusif. Ini eksklusif. Sahabat saya memanggil saya. Ini eksklusif. Saya memanggil saya. Jadi saya harus menyapa. Ya, ini eksklusif, ini eksklusif. Eksklusif. Sehat Bang Ade? Sehat, Alhamdulillah. Selalu sehat, Bang. Sehat ya? Sehat. Kayaknya ada agenda hari ini di Polda, Bang. Kan dilapor, Bang. Hah? Dilapor sama Roy Suryo. Siapa yang dilapor, Bang? YouTuber Nusantara. Oh, udah dia hari ini pemeriksaan. Pemeriksaan. Maraton hari ini. Maraton hari ini semuanya diperiksa. Dan Oke. harus kooperatif dong. Berarti Sama dengan laporan Pak siapa? Bang Michael. Oh, berarti ini sebentar. Ini informasi eksklusif. Ya. Apa duduk bentar? Ini enggak. Ini buat abangku enggak apa-apa. Ini buat Bang Ade. Enggak, udah duduk. Enggak, bentar. Gimana? Ini enggak Bang Ade sini. Mantap. Ini pemirsa YouTuber pejuang. Ini pejuang semua nih, Bang. Oh iya. Ya, ini namanya YouTuber gotong royong. Oh. Iya. Iya. Nah, hari ini eksklusif. Kalau yang itu namanya pembeli gotong buku. Oh. Iya. Jadi Bang Ade, Tapi gotong buku, ngeri Iya. kali. terima kasih Bang. Abang begitu lewat, saya minta hadir bersama memanggil. Iya. Luar biasa Saya ya. harus menyapa sahabat. Wah, luar biasa. Oke. Ini sahabat, ini saudara saya ya. Iya. Sering berbeda pendapat di televisi, tapi tetap kami bersaudara Profesional. sebagai anak bangsa ya. Iya. Sebagai anak bangsa luar biasa. Walaupun sering Ya. lapor. Bang Bukan saya dilapor. Ade nggak pernah melaporkan orang loh. Saya tidak pernah melaporkan. Enggak. Saya tidak pernah dilaporkan. Betul, Bang Ade tidak pernah melaporkan orang dan kami juga tidak pernah melaporkan Bang Ade. Iya. Sebagai sesama advokat itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali Nggak sama boleh. advokat. Hah? Kalau itu temannya Bang Ade. Enggak, saya nanya doang ini. Saya mau nanya bedanya advokat dan alpokat kira-kira apa tuh, Bang? Ya gini, kalau advokat ya jelas pembela hukum. Beda dengan alpukat. Jus. Kalau advokat ya minuman. Itu jus minuman jus. Dan minuman jus yang Iya, menyegarkan. Daya tahan tubuh. Jangan tahan tubuh ya. Iya, pertama Ini kalinya pertama- tampil di Sentana TV. Wah, Abdul Ghafur sama ini Bang Ade. update. Ini Bang Ade. Ya, Ini harus pertama kepada kali semua media, kita pertama nggak boleh kali media. Bang Ade tampil untuk Abdul Ghafur Sangaji Official, Roy Suryo Official, Oke. kemudian Refli Harun Channel, Refli RH Channel, Sentana TV dan beberapa YouTuber. Ini luar biasa. Bang. Iya. Kalau bukan Abdul Ghafur saya nggak mau. Kita ini bersaudara semua. Iya. Luar biasa. Hari Ini meningkatkan meningkatkan subscriber kami juga nih, Bang. Iya. Oh iya. Hari ini kita maraton diperiksa. Oh, gitu, Bang. YouTuber Nusantara bahwa kalau ada penyampaian bahwa laporan itu tidak berjalan, inilah
hari ini kita buktikan bahwa Polda Metro Jaya Alhamdulillah. sangat fair dan kita melewati semua pemeriksaan. Ini sudah 3-4 orang ya yang diperiksa. Oke. Cuman memang kami tidak menggunakan media karena memang nggak ada yang mau meliput. Nggak ada yang mau meliput. Kecuali Bang Gofur sangat. Hanya boleh ya? Boleh. Boleh. Bang Ade, secara profesi kita berbeda ya? Ya. Berseberangan. Ya, Bagaimana sekarang teman kita yang tadinya bersama kita menyeberang ke sana, sekarang kita laporin tentang penipuan buku dan penggelapannya. Bagaimana menurut Bang Ade? Karena sekarang Rismon sendiri sudah bersahabat dengan Bang Ade, kan masih dituduh Bang Ade. Ini pandangan Bang Ade seperti apa? pandangannya adalah ketika itu adalah proses hukum, the process of law, monggo. Silakan. Mantap. Kita jalan. Berarti gini. Berarti Bang Ade itu kode halus itu, kode dari Bang Hari bahwa Bang Ade siap-siap akan jadi kuasa hukumnya juga. Kalau diminta. Oh, kalau diminta. Tapi kalau meminta-minta no. Berani bersatu selalu diminta. Ada Jahmada Girsa, nggak enak lah. Oh gitu ya. Ya kalau diminta itu boleh. Jadi ada etik juga di situ sebagai seorang lawyer itu tidak boleh minta-minta, tetapi diminta. Nah kalau diminta kita akan berikan bantuan. Tidak perlu saya kan banyak anggota kita. Kan gitu. Intinya fight hukum saya akan berhadapan dengan abang saya, Bang Gofur yang saya sangat sayangi. Tetapi tentunya di luar peradilan kita nggak boleh ribut dong. Iya, Fair dong. benar. Iya. Santai. Saya kalau Saya sama ngundang Bang ngopi sering kok. Iya. Saya kalau sama Bang Ade ya, biasanya di dalam forum kita adu argumen. Biasa Tetapi itu. begitu selesai acara ya kami sahabat lagi gitu. Terhadap semua pihak, bukan hanya Bang Ade ya. Ya. Dia Sama juga Yaakub terhadap Hasibuan, sama terus dia juga terhadap Mas Roy juga begitu. Roy juga gitu. Ya kan? Sama. Terhadap Bang Refli juga begitu Sama. gitu loh. Nggak ada perbedaan. Ya. Bang Ade satu lagi. Apa itu? Ini kan bukan rahasia lagi karena sudah dibuka sama kuasa hukum Pak Jokowi bahwa Rismon itu sedang melakukan revisi bukunya yang 700 halaman dengan yang 400 halaman karena itu sebagai persyaratan untuk RG-nya, walaupun RG sudah dijalani tapi itu sebagai tuntutannya Rismon untuk mengembalikan nama baik Pak Jokowi. Bagaimana publik itu sudah tidak percaya dengan Rismon, apakah ini akan mengembalikan nama baik Pak Jokowi dengan perbaikan buku Rismon ini? Itu syarat itu ya saya jawab itu syarat RG yang kami ajukan. Itu syarat RJ ya, Bang? Syarat RG bahwa kemudian ada buku yang diedarkan dan memang beliau yang membuat, tentunya dia harus counter toh. Oke. Jadi itu syarat RG. Jadi begini, Bang Ade, ini sebagai informasi ya. Kami ini juga hari ini ada di Polda Metro Jaya pemeriksaan terhadap Bang Irwan sebagai pelapor. Oke. Dalam dugaan tindak pidana Yang tipu gelap dilakukan oleh Rismon dalam buku Gibran Endgame. Oh, secara material kalau dirugikan ya semonggo kan? Ya, kerugiannya sebesar 6.656.000 rupiah. Oke. Ya, dan tadi 66 buku. nah atas 66 buku. Oke. Ya, ada dua hal, Iya. yaitu isinya yang ternyata bombastis tapi belakangan dia ubah. Tapi yang fatal bukan itu. Yang fatal ada dugaan buku itu. Dan sudah kami serahkan begitu ya. Ya. Berarti Enggak sih dong. berarti apa yang Bang Ade katakan bahwa itu jadi syarat RJ memang benar-benar ya jadi syarat RJ ya? Menjadi syarat RG. Jangan-jangan dia mengubah itu karena untuk mendapatkan RJ? Tergantung alat bukti. Jadi gini, bahwa kemudian kita sudah selesai sama Bang Rismon. Selesainya gini, dia sudah pemenuhan sudah mulai dilakukan dan ini dia lagi nyusun buku untuk counter. Jadi artinya itu syarat RG yang harus dipenuhi dari tim kuasa hukum dan tim hukum Bapak Jokowi. Oke. Jadi itu syarat-syarat yang kita tanda tangani bersama. Bahwa kemudian ada dugaan tindak pidana Yang penipuan lain, penggelapan monggo. dengan korban yang lain itu due process of law. Berarti Bang Ade menghormati proses hukum itu? Semua dihormati dong. Nggak boleh. Proses hukum harus Boleh dulu. nanya nggak saya? Apa lagi? Katanya ada rumor bahwa ini harus selesai dalam 21 hari bukunya. Benar nggak itu, Bang? Disyaratkan oleh tim Bapak Saya belum dapat kabar, tetapi yang kita tahu bahwa pemenuhan syarat RG itu harus segera dilaksanakan. Tetapi kalau untuk Kalau estimate dia nggak waktu penuhi, nggak ada. kalau nggak dia penuhi gimana tuh Bang?
Ya tentunya harus dipenuhi. SP3-nya dibatalkan. Pak, harus dipenuhi. Wah, ngeri juga ya. Harus dipenuhi. Bisa. Mohon menjawab pertanyaan Apa saya itu? secara keseluruhan ya. Apa itu? Tadi kan Jangan berat-berat, Bro. Kita ini bersilaturahmi biasa. kalau umpamanya itu dipenuhi, Ah, terus tidak mengembalikan nama baik Pak Jokowi karena publik ini sudah punya keyakinan bahwa apa yang dituntut teman-teman bahwa dugaan jasa palsu ini benar gitu. Itu bagaimana dampaknya? Rangkaiannya pada titik selesai persoalan di SP3 itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengembalikan sebenarnya instrumennya ada pengadilan. Ya. Saya sepakat dengan Bang Gofur bahwa ini harus sampai ke pengadilan kan, Ya. termasuk Bang Aka ya. Nah, jadi kita harus sampai ke pengadilan, itu instrumennya. Tapi kalau untuk SP3 tentunya instrumennya adalah Tapi gini, Bang. RG. Tapi gini, Bang. Kalau mekanisme pengadilan itu kan harus due process of law, Bang. Iya dong. Ya kan? Iya. Artinya proses, tahapan, prosedur hukum acaranya harus sesuai dengan yang diatur dalam KUHP gitu. Iya. Nah, kami mengkritisi bahwa SP3 tersebut SP3 tersebut cacat hukum formil. Tapi karena KUHP telah mengunci, tidak bisa dilakukan pra peradilan, makanya kami tidak melakukan pra peradilan. Itu yang pertama. Kemudian yang harusnya kedua, dilakukan. karena KUHP-nya udah kunci Oke. terhadap SP3 yang didapatkan oleh tersangka itu, yang boleh melakukan gugatan pra peradilan Para itu hanya pihak. pelapor. Para pihak. Pihak yang berkepentingan tidak bisa. Ya, Pak Jokowi Ya, dan Pak Rismon sendiri. Pak Rismon sendiri, ya Oke. betul Bang. Dan yang kedua terkait dengan kejelasan daripada perkara ini, ya kami mengkritisi bahwa memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polda, tapi biarkan itu nanti proses hukum berjalan, ya. Tentu kan bukan kita yang punya kewenangan kan, Ya, betul. kita kembalikan kepada pihak yang punya kewenangan, dan kami berharap pihak yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang diberikan oleh undang-undang itu betul-betul due process of law Oke. juga. Siap. Gitu ya. Jadi itu pesannya itu, Bang. Oke. Ya. Kalau Monggo, memang itu silakan. layak ke pengadilan, kami siap ke pengadilan. Tapi kalau memang tidak layak lagi ke pengadilan, ya jangan ke pengadilan gitu loh, Bang. Jadi instrumen silahkan teman-teman mencari instrumen itu, dan kalau memang ada jalannya monggo silahkan. Tetapi yang perlu kita pertanyakan juga adalah apa alasannya? Tentunya alasan-alasan apa sehingga itu dihentikan. Ya. Tentu ada RG, tentu ada batal demi hukum. Ya. Nah itu semua proses. Sebenarnya kemarin kesempatan baik yang harus dilakukan teman-teman adalah digelar perkara khusus. Nah itu sangat, saya banyak dari pengalaman saya menghentikan kasus melalui gelar perkara. Tapi kita mohon maaf ya, tadi buat rekan-rekan YouTuber yang sebenarnya menanyakan sesuatu di luar yang hari ini kami jalani, mungkin tidak perlu kita uraikan lebih detail ya, Bang. ya. Biarkan. Itu nanti forumnya beda. Oke. Saya sama Bang Ade akan berdebat soal itu bukan di sini. Iya. Temannya yang berbeda, Oke, gitu ya. terima kasih banyak ya. Kami berterima kasih bahwa berarti LP-nya Mas Roy jalan ya. Oh, Kami proses tuh. Nggak boleh. Jadi semua laporan harus diproses. Apa hasilnya nanti tentu itu dari kepiawaian kami sebagai tim kuasa hukum. Iya, betul. Dan, makasih ya. dan bagaimana teknik pembelaannya kita kembalikan kepada. Berarti dari Bang Ade, berarti istilahnya pintu udah terbuka lebar gitu ya. Kita semua proses mari kita jalani. Terima kasih. Due process of law-nya sampai di mana? Kalau memang ini adalah satu tindak pidana, ya proses dong. Iya, Kalau itu betul. bukan tindak pidana, Yes, hentikan good. dong. Kan gitu. Fair. Ya, fair. Makasih. Kita kembalikan kepada alat bukti dan pemenuhan unsur-unsur delik yang diatur dalam Betul pasal. sekali. Dan itu kepiawaian dari pengacara nanti. Iya, Iya nanti kan? kesempatan itu. Ya, oke. Maaf, bukan kepiawaian, kebenaran hukum. Oke, thank you ya. Enggak, kepiawaian yang landasannya adalah pada kebenaran hukum. Kebenaran hukum. Saya lengkapi. Karena Ya, kebenaran itu mengikuti diri. Iya. Makasih ya. Oke. Makasih. Oke. Ya. Luar biasa. Ternyata pesannya adalah berbeda pendapat itu tidak harus bermusuhan. Ya, jadi kalau ada yang suka bermusuhan, kalau suka ada yang bermusuhan karena berbeda pendapat, saya kira itu tidak dewasa dalam negara demokrasi. Dan tadi Bang Ade sudah bersama kami, alhamdulillah ya, menjelaskan bahwa ternyata ini info akurat ini. Laporan Mas Roy terhadap laporan A1 karena dia pengacaranya. Pantasan tadi saya ketemu di lobi ya. Kita ketemu di lobi itu ada beberapa YouTuber Nusantara dan kemudian dari Pradi Bersatu juga ada. Cuman tadi kami nggak sempat nyapa karena mereka di ujung, kami di sini. Ya kan? Padahal kalau kami sapa pasti lebih seru lagi. Cuman bagusnya kita nyapa di sini supaya ada kesempatan untuk saling berinteraksi gitu. Apalagi sama Bang Ade kan.
Jadi ini pesannya adalah kita berbeda pendapat tidak harus bermusuhan. Ya. Karena kita tetap saudara sebagai sesama anak Bang, bangsa. kantin Polda ini kantin pemersatu, Bang. Hah? Kantin Polda ini kantin pemersatu. Ya, dan saya juga mau berkomentar sedikit nih. Saya mengapresiasi Polda Metro Jaya karena saya saksinya di laporan Pak Roy. Iya, jadi saya bersaksi di mana aja ya, udah banyak banget ya. Ya. Ya, tapi semoga lah semua YouTuber Nusantara yang melakukan tindak pidana segera ditindak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Karena tidak mungkin laporan itu diterima kalau tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi. Pasti kalau unsurnya tidak terpenuhi sama sekali, langsung ditolak, langsung disuruh pulang. Ya. Oke. Ini langsung mau komentari tentang kesaksian untuk Bang Irwan atau gimana? Oke, jadi hari ini di Polda Metro Jaya, para pemirsa, ada pemeriksaan dua ya. Pemeriksaan terhadap laporannya Bang Irwan dan pemeriksaan juga terhadap laporannya Mas Roy. Ya. Dan ini dari kubu kita loh, ya kan, LP-LP kita yang diproses, alhamdulillah. Nah, Bang Michael dan Mbak Hana, saya memperkenalkan Mbak Hana dulu. Mbak Hana ini adalah bendahara manajemen buku Gibran Endgame. Dan hari ini saya mau memberikan surat cinta, surat cinta dari Polda Metro Jaya, ya. Hana telah diajukan sebagai saksi untuk memperkuat alat buktinya Bang Irwan. Siap. Dan Mbak Hana akan dijadwalkan untuk minggu depan. Ya, minggu depan suratnya sudah ada. Ya. Saya serahkan surat cintanya. Ini surat cinta dari Polda Metro Jaya kepada Mbak Hana. Diterima, Mbak? Diterima dengan baik. Dan siap untuk menjadi saksi? Siap. Siap ya? Coba Siap, dibuka dulu. 100%. Dilihat dulu, jangan sampai itu bukan surat. Isinya apa? Isinya apa? Jangan-jangan bukan surat, taunya duit isinya. Oh, bukan ya? Oh. Baca ini dari yang mana nih? Wow. Baca kepada saudara ini aja. Oh. Baca ini aja. Kepada YTH Saudari Hana Karistiakusa di Jakarta. Oke, langsung aja. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudari bahwa penyidik unit 3 Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 KUHP dan atau pasal 486 KUHP yang terjadi di Jalan MH Tamrin dalam kurung Grand Hyatt Jakarta, Gondang Dia Menteng Jakarta Pusat pada bulan Januari 2006 atas nama pelapor 2026 maaf. Atas nama pelapor Irwan dan dengan terlapor Rismon Sianipar. Iya. Wah. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudari selaku saksi, diminta kepada saudari untuk hadir menemui penyidik Namanya nggak usah disebut dan waktunya nggak usah disebut. Nah, ini aja langsung. dengan membawa dokumen terkait serta dokumen lainnya yang sehubungan dengan perkara tersebut. Ya, oke. Dah. Oke ya, cukup ya. Ini surat panggilan atau surat undangan klarifikasi kepada saksi atas nama Mbak Hana Karistiakusa. Kusa nih marga. Marga Kok marga keren ya, Kusa ya? Iya, marga baru bagus. Hah? dari Jepang. Oh, Yakuza. itu Yakuza. Ya, marga Jepang ya. Oke, kira-kira Mbak Hana gini Mbak Hana. Di laporannya Bang Irwan yang hari ini diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya, Iya. keterangan Bang Irwan itu adalah adanya transfer uang sebesar 6.656.000 dan itu ditransfer melalui rekeningnya Mbak Hana selaku bendahara. Iya. Betul nggak? Itu? Betul. Betul ya? Betul, ada di tanggal 25 Januari Dan ya, Bang? tanggal 3 Januari. Dan tanggal 3 Januari ya. Betul ya? Betul. Untuk 66 buku. Iya, Oke, berarti itu betul ya. Nah, betul. berarti beliau betul-betul memang membeli buku ya? Membeli dan membawa sendiri. Membawa sendiri. Iya. Dia gotong sendiri ya? Gotong Katanya dia gotong sendiri dari mobil waktu Dia- itu. Saya menyaksikan waktu itu. Oh, menyaksikan juga ya? Iya. Oke. Karena saya ngikutin sampai ke parkiran mobilnya terlapor. Terus Bang Irwan bawa sendiri Oke. sampai ke lokasi CFD waktu Oke. itu. Mbak Hana itu dalam buku Gibran Endgame posisinya sebagai apa, Mbak? Sebagai bendahara. Yang ditunjuk? Iya. Ditunjuk oleh yang punya buku atau oleh Waktu siapa? itu
Lewat WA ya. Lewat WhatsApp, permintaannya lewat WhatsApp. Iya. Siapa itu yang minta? Istrinya terlapor. Namanya? Dokter. Vivi. Oh, Mbak Vivi. Yang itu katanya dalam buku juga sebagai editor ya? Iya. Editor ya? Iya. Oke, editor ya. Mm-mm. Dan ada satu lagi fakta yang tadi diungkap oleh Bang Irwan. Mm-mm. Diduga ada ISBN palsu. Ah, ini Bang Janes nih yang tahu nih. Mm-mm. ISBN palsu. Bang Janes mana? Bang Janes. Ini ada fakta baru, bahwa diduga dan setelah dicek oleh Bang Irwan, kami juga sama-sama cek tadi lewat aplikasi Perpustakaan Pusat Nasional, ISBN pertama yang dipakai untuk buku Gibran yang dijual kepada Bang Irwan itu diduga palsu, bukan buku itu, baru kemudian mereka perbaiki gitu. Kalau bapak pengacara kan bilang diduga, kalau saya memang palsu itu. Gitu ya. Karena apa? Pada saat kami pertemuan di Bandung, waktu itu udah pas mau cetak, udah cetak, udah mau launching waktu itu kan, pada hari apa lupa tanggalnya lah. Terus saya tanya, ini rapat kok biasanya kan ini harus ada izinnya, ISBN-nya, saya bilang. Oh udah ada Pak Janes, mana? Langsung dibalikin nama dia, loh cepat kali, cuma 3 hari udah bisa. Oh Pak Arif jago katanya kan, gitu. Ya. Kira-kira Arif yang pendek-pendek itu, Arif Ihsan namanya. Itu apa peran dia sebagai apa itu, Bang? dia kan justru dia mengelola penerbitan apa semua dia. Oh, dia yang mengolah. Dan dia mengasih tahu sama saya, udah ada kok, mana? Coba buka balik bukunya. Saya balik. Oh iya benar ada, hebat banget, jago kau ya. Saya bilang gitu kok. Ketahu dia jago, saya bilang. Terus 2-3 hari lagi, terus saya kasih tahu bilang Rismon, itu gimana tuh? Kepalsuan ISBN itu gimana? Nggak terdaftar. Orang saya cek atas nama terlibat juga di situ ada Gramedia, saya bilang. Itulah gampang itu Le. Nanti kita bikin aja ISBN Amazon. Gampang sekali kau mengatakan itu. Berarti memang dari awal memang saya udah curiga. Kok langsung 3 hari langsung tiba-tiba udah ada. Sementara saya tahu ngurus ISBN itu, mengurus itu kan harus ada dulu bukti-buktinya. Ada tulisannya, kita sampaikan dulu ke departemen. Rismon tahu nggak kalau itu ISBN nggak benar? Tahu. Saya kasih tahu, saya ada saksinya Pak Agus juga ada di situ Pak. Siapa namanya temannya si Apa jawabannya? Nanti gampang lah, nanti kita pakai Amazon aja, ISBN Amazon gitu ngomongnya. Oh, tapi ternyata ISBN yang terdaftar itu memang atas nama penerbit Lekas juga yang menerbitkan bukunya Bang Rismon, tetapi untuk judul buku yang lain. Ya itu bukan ada urusan saya itu, pokoknya kita bicarakan yang ini aja dulu, mau urusan apa kayak itu si Rismon itu udah terbukti kok dia penipu. Nipu, ijazah ditipu semua udah, apalagi kayak gini. Ya ampun, Tuhan aja kau tipu Rismon. Kau bilang kau udah mati, yang ngambil nyawa itu Tuhan doang. Kau bisa bohongin Tuhan, ngeri gak kau? Itu aja. Kok bisa beliau mengaku sudah meninggal? Ya itulah, dibohongin sama Tuhan. Gua aja bohongin orang aja takut, apalagi bohongin Tuhan, ngeri kali kau. Kematian. Oh, Kan dia mati udah untuk menghindarkan pembayaran pengembalian beasiswanya itu. Kan gila itu. Iya ya. oh Yamaguchi itu ya? Iya, gue Yamaguchi mah jasanya surat kematiannya. Kalau nggak selesaikan kuliahnya semesternya sampai dokter yang benar, bukan eng itu. Dokter yang benar itu nggak akan minta dikembalikan negara karena di beasiswa dibayar sama negara Ini dia. juga ada yang bener Pak. Enggak serius mon, eng itu mah dokter eng itu. Gitu Bang. Oke, berarti gini, tadi Bang Janes izin, Bang Irwan juga tadi mengajukan namanya Bang Janes untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi dua Terkait dengan buku, ISBN. Enggak ISBN ada Ya, juga terkait dengan buku. Lihat buku pun saya ikut juga tertipu sama si Ana ini, nggak dibayar-bayar sampai sekarang komisi penjualan saya. Oke. Ada itu kerugian saya Ya, juga. oke. Ya. Saya menjual 300 buku loh, paling banyak loh, paling besar. Tapi saya aduh lah, buat kau makan lah terus ada sih dibayar sedikit nggak semuanya komisi itu. Tapi ada tinggalnya gitu, belum dibayar sama Rismon. Kira-kira total pendapatannya berapa tuh dari buku tuh, Bang? Nanti saya pakai kalkulator ya, saya nggak hitung nanti aja dulu ya. Oh, panggil aja tuh yang mediator. Kalkulator. Si Jagir rupanya Jagir kira kau lulusan dari UI dari mana? Tak tahu dari Jayabaya. Udahlah, sampai aku ke Jagir itu. Bang Aku Johannes nggak dapat sama sekali dengan dapat, cuman nggak banyak, nggak sesuai dengan pendapat. Memang kenapa kalau Jagir lulusan dari Jayabaya, Bang? Ya saya tahu kan Jayabaya ke rumah saya Pulau Mas sana. Aduh, kacau. Makanya dibilang sama dia topi merah, topi miring. Itu merek minuman keras, topi miring. Ya.
Oke pemirsa ya, aku sudah mau. Oke, jadi Bang Janes siap jadi saksi ya? Siap banget. Siap banget ya. Oke, satu lagi, saya mau menyerahkan surat cinta dari Polda kepada Bang Michael Sinaga. Ini nih, Bang Michael Sinaga nih. Ini surat cinta dari Polda untuk Bang Michael dalam kapasitas dan kedudukan sebagai saksi. Oke. Nah, silakan dibuka, Bang. Saya buka dulu ya, jangan-jangan suratnya palsu. Iya. Benar. Iya, kan surat juga banyak yang palsu. Ada surat kematian palsu. Ada surat nikah palsu. Ada akta kelahiran palsu. Ada ijazah palsu dan sekarang ada surat-surat lain yang palsu. Nah, ini saya baca. Oke. Iya, jadi sama aja sih isinya, yang nggak usah dibaca 2 kali lah ya. Kasihan kalau Pasti itu namanya Bang Michael ya. iya, betul, nama saya di sini betul nulisnya. Bukan seperti yang ditelusuri oleh seorang YouTuber yang katanya nggak terdaftar di Oh, bukan. apa namanya di Dewan Pers. Bukan, itu jadi saya mau komentarin soal itu juga. Ah, boleh, Bang. Saya bersyukur juga Polda Metro Jaya ini kerjanya cepat. Jadi Direktorat Cyber itu sudah memanggil si Mosato. Tapi Abang sudah diperiksa? Sudah, saya sudah diperiksa dan terlapornya sudah diperiksa. Ya, Oh, terlapornya sudah. terlapornya sudah diperiksa oleh Cyber bahwa dia menyalahgunakan website Dewan Pers untuk kepentingan pribadi dia, untuk membuat sebuah narasi bohong bahwa saya bukan wartawan gitu loh. Jadi dia pakai itu website dengan cara dia sendiri ya. Jan, bukan Janes, tapi Jan, tahu? Jangan bikin terkenal dia lah, kasihan. Kasihan kalau dia terkenal nanti ini nggak dipakai lagi sama Jokowi. Nah, jadi Jan, kau jangan suka bikin ya kebohongan-kebohongan kayak gitulah. Udah berapa orang dia bikin seperti itu loh, Bang Gofur. Waktu itu dia pernah coba namanya Roy Suryo. Ya, sudah pernah dicoba namanya Rismon. Sudah pernah dicoba nama saya. Dan terakhir dia bertamu ke kantornya Jagir. Wah, enak sekali nih makanannya katanya. Bagus sekali nih foto-fotonya Jagir. Oh ya, itulah kalau sudah sekolam, ya. Jadi Padahal kita pernah kesana juga loh. iya, Nyanyi kita bareng kita gitu. pernah nyanyi-nyanyi, tapi saya nggak pernah bilang fotonya ganteng, enggak. Biasa aja fotonya gini-gini doang, ya kan. Udah terbiasa kita lihat foto dia. Orang tua. Ya, udah biasa lah gitu. Nah, soal kesaksian saya di sini nanti, Ya. Saya- apa yang Abang Michael tahu soal ini? loh, saya tahu betul bahwa membuat event Car Free Day itu juga bukan idenya Rismon, itu ide kita bersama-sama di manajemen. Dan waktu itu memang sudah banyak gejolak lah ya di internal manajemen, di mana awalnya 10 orang berkurang sedikit demi sedikit. Siapa yang menunjuk manajemen itu? Awalnya Sukarela kah? awalnya Atau- Rismon sendiri, atau Bang Rismon sendiri alias menunjuk? terlapor, Oh. alias calon tersangka mungkin ya, kalau seandainya nanti sampai ke Naik tahap penyidikan. tahap penyidikan, atau kalau sampai di tahap penuntutan calon terdakwa kan gitu ya. Nah, jadi dia menunjuk secara pribadi saja. Tapi Di mana waktu itu? wah, saya lupa nunjuknya di mana. Cuman satu yang saya sangat ingat, Sentana, posting dong video gue banyak-banyak biar buku gue laku. Dia sering minta-minta seperti itu ke saya. Padahal saya males kan, masa sih tiap hari di channel Sentana mukanya Rismon mulu. Orang lain lah, kan kita berusaha variasi karena kita ini media gitu kan. Kita ini bukan untuk promosi, bukan untuk iklan. Tapi kalau seandainya ada buku-buku yang bagus seperti bukunya Pak Bonatua Silalahi yang akan sebentar lagi launching, nggak apa-apa. Artinya itu isinya adalah Perjuangan kita semua, perjalanan kita selama ini yang salah satunya menghasilkan 5 ijazah Jokowi yang didapat dari KPU. Ya. Jadi itu bagus sekali isinya. Judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Ya. Itu bisa didapatkan besok sore. Ikut nggak langkah update nih? Besok sore kita akan ngopi bareng Bonatua Silalahi dan kita tanda tangani 500 buku. Ya. Di mana itu Bang Michael? Jangan launching dulu, launchingnya nanti. Tanda Ya. tangan dulu. Besok juga kita akan berikan buku ke salah satu universitas ternama, Di mana itu? universitas negeri ternama di sekitar
Jabodetabek, di sekitar Jabodetabek. Jadi nggak jauh-jauh ya. Di Depok. Hah? Di Depok. Nggak tahu saya di Apa mana. Salemba? Nggak tahu saya. Pokoknya universitas negeri ternama. Hah? Yang jelas saya belum booking ke Jayabaya. Ya, belum. Kalau Jayabaya mau, Kampus ternama. kalau Jayabaya mau, kita juga mau, nggak apa-apa. Artinya kampus manapun yang mengundang kita untuk membahas buku Ijazah Jokowi Tidak Ada dan ingin mengedukasi mahasiswa-mahasiswanya supaya melek politik, melek hukum dan melek kebijakan publik. Nanti Bang Gofur juga ikut ya, launchingnya ya. Kita akan undang semua. Bahkan ada beberapa orang yang kita akan undang yang namanya disebut di buku itu. Contohnya Paiman Raharjo alias Paiman alias Paimin. Jadi Itu diundang juga. iya, supaya dia menjelaskan keterlibatan dia dalam buku itu apa sih gitu. Kan kita mencari ijazah Jokowi yang tidak ada. Ijazah siapa lagi yang ada atau tidak ada kan gitu. Ijazah Pak Jokowi Ah, gini Bang Michael. Ijazah Pak Jokowi memang tidak ada karena sedang disita di Polda. ya itu kita nggak tahu itu ijazah siapa karena kita belum pernah lihat kan. Kan Pak Bonatua adalah peneliti, jadi dia tidak pernah lihat ijazah yang disita di Polda ini. Oh ya, tapi sejauh yang dia lihat tidak ada. Gitu. Oke. Jadi kesaksian saya besok hanya akan menceritakan manajemen yang ya banyak inilah ya, pasang surut ya. Ini satu lagi Bang Drama. Michael. Ini penipuan penggelapan ini akan dimulai dari gini. Unsur penipuan itu kan adalah rangkaian kata-kata bohong. Manipulasi. Untuk meyakinkan orang supaya orang itu melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Jadi ada niat mens rea dengan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat mempengaruhi orang. Nah, itu akan ditarik peristiwa hukumnya dari adanya buku Gibran Endgame yang judulnya fantastis, kemudian juga ISBN-nya diduga palsu, kemudian setelah mendapatkan RJ, seperti tadi disampaikan Bang Ade, akhirnya dia harus menganulir bukunya itu sendiri. Betul. Nah, saya ingin fokus dari mulai ISBN. Bang Michael tahu nggak kalau ISBN yang itu ISBN palsu? Nah, ini saya mau mengklarifikasi ya. Dan besok saya di penyidik akan cerita begini juga sama. Kalau dibilang dengan rangkaian kata-kata memanipulasi, Iya, rangkaian kata-kata bohong. Memanipulasi dan ya membujuk lah Iya. supaya orang melakukan sesuatu. Berarti masuk juga kriterianya bahwa 10 orang di manajemen atau 10 minus Arif Iksan dan Hani lah. Ya. Minus Vivian dan Rismond juga ya. Minus 4 orang itu aja. Iya. 6 orang di manajemennya juga ditipu. Karena dari awal kita tidak tahu nomor ISBN berapa yang dia taruh di situ. Jadi sudah Jadi itu dicetak. bukan tanggung jawab manajemen buku Kita Gibran tidak yang tahu game. apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kita dibujuk untuk Mike, ini ada buku nih hasil penelitiannya Pak Roy. Soalnya saya cepat menulis. Pak Roy kan agak lambat. Maaf nih ya Pak Roy ya. Memang kenyataan. Memang kenyataan Pak Roy kalau menulis karena kesibukannya agak lambat. Tetapi memang Bang Rismond tuh cepat, bisa 20 hari cepat, nah, langsung selesai. Nah, terbiasa nulis ya. ya entah karena terbiasa nulis, entah karena pakai chat GPT, entah karena pakai apa, kan bisa dibantu kan. Itu kan nggak ilegal, itu legal-legal saja. Nah, lalu kami dibujuk. Saya ambil unsurnya tuh tadi. Dibujuk dengan kata-kata bohong. Bohongnya kan lagi dibuktikan nih. Iya. Bahwa- Tipu muslihatnya lagi akan dibuktikan. Tipu muslihatnya dibuktikan. Tapi membujuknya kita lagi dibujuk, kita sudah dibujuk 6 orang ini untuk menjadi manajemen. Bahkan saya dibujuk untuk menjadi investor. Oh iya. Saya dan Ibu L. Nanti Ibu Lisa. oh, udah bilang aja. Oh, bilang aja kalau gitu Ibu Lisa. Ibu Lisa investasi 50 juta, saya 25 juta. Dikembalikan memang. Saya nggak usah bohong, itu dikembalikan. Tapi kan kalau itu tidak ada, buku itu tidak pernah terbit. Harusnya Rismond keluarkan uangnya sendiri dong 75 juta untuk mencetak buku itu kan. Tapi kan tidak dia lakukan. Jadi dengan tipu muslihat dia membujuk kami untuk investasi yang sudah dikembalikan, saya jelaskan lagi, dan memasarkan, termasuk karena kami bisa menjelaskan setiap kali kami ada tayangan di YouTube,
Setiap kali ada podcast Sentana, saya taruh buku itu di atas meja. Itu kan Tapi pemasaran. kira-kira saya tidak perlu sebut nama siapapun. Saya sudah berkomunikasi dengan salah satu orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini, yang ex manajemen buku Gibran Endgame terkait dengan penelusuran kami terhadap ISBN. Yang memang ISBN-nya itu beda gitu dengan buku Gibran Endgame yang sebenarnya gitu kan. Katanya itu adalah tanggung jawab dari penerbit. Berarti Rismon nggak terlibat gitu maksudnya? Gimana tanggapannya? Kalau dibilang tanggung jawab penerbit, itu sayangnya saya nggak bawa nih bukunya ya. Seingat saya, Iya. di halaman dalam pun ada ISBN. Di halaman dalam pun tercantum ISBN, seingat saya. Jadi halaman dalam itu tulisannya begini: hak cipta dilindungi undang-undang, penulis Rismon Sianipar, editor Vivian Syahan, ISBN bla 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 bla. Nomornya sekian. Nomornya ada kan bang? ISBN nomor sekian. Itu PDF itu langsung dari laptop Rismon. Jadi kalau Anda pergi ke penerbit, ya, Anda bikin plat dari PDF apa, ya kan? Gak mungkin si penerbit ini nyulap dari angkasa langsung ada angka itu. Berarti Iya Bang kan? Michael laptopnya bisa disita itu. Ya saya nggak tahu, itu terserah penyidik mau menyita laptop, mau menyita rumahnya kek, mau menyita mobilnya kek, ya nggak. Kalau mau jadi alat bukti semua, saya nggak. Tapi Apa mau kita peti matinya kek? Tapi yang jelas, jangan kita mengarang cerita hanya untuk kabur dari tanggung jawab, kabur dari dosa, kabur dari sebuah kesalahan. Wah, itu tanggung jawab penerbit. Penerbit itu kan sudah dikasih naskahnya. Justru kalau naskah itu tidak sesuai dengan penerbit, harusnya dari hari H begitu diterima buku itu oleh manajemen, kurang ajar kau penerbit. Kok kami tidak punya ISBN, kau taruh ISBN. Cetak lagi, kembalikan. Toh kan dia nggak kembalikan, dia sudah baca. Masa dia nggak baca sampai halaman 3? Jangan-jangan dia nggak baca bukunya sendiri ya? Atau Saking dia ininya. jangan-jangan ada dugaan bahwa ISBN yang tidak benar itu sengaja dipasang untuk menunjukkan kepada calon pembeli bahwa buku ini sudah terverifikasi gitu, maksudnya Ya, gitu. berarti kan dia tahu. Berarti bukan tanggung jawab penerbit dong. Tanggung jawab dia tuh. Ada dugaan begitu. Bahkan ada begini. Dulu kan saya nyetak koran ya. Sejak 1982 sampai 2018. Ada tulisan di situ di kotak redaksi. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Yang ada tulisannya itu, bukan isi di luar tanggung jawab penulis atau isi di luar tanggung jawab Sentana. Berarti Sentana ngapain dong nulis berita? Masa beritanya di luar tanggung jawab Sentana? Beritanya kita yang bikin? Itu kan logikanya cacat juga kayak si seseorang itu tuh, si AA itu tuh. Jadi kita jangan suka cacat logika ya, Rismon, Arif Iksan. Saya nggak apa-apa nyebut nama kalian juga udah nyebut nama saya berkali-kali. Ya, Arif Iksan, kau jangan kabur. Padahal kau sudah terima 9.000 perak per buku ya. Itu harus kita kasih tahu juga. 9.000 perak itu untuk apa? Buat plastikin ya. Buat apa sih? Plastikin, packingin, terus ongkos dia ke JNE, terus ngasih, nih JNE. Kira-kira begitu. 900 per buku. 9.000. 9.000 per buku. Saya kan manajemen, saya pasti tahu. Hah? Berarti bendahara lebih kecil dong. Iya. Kan bendahara hanya ini dalam logika mereka ya. Biasanya bendahara kan harganya lebih gede dong. Iya, dalam logika mereka Dia kan kuli panggul juga. Iya. Kuli panggul bukunya. Maksudnya yang buat angkat ke itu. Betul. DNA. Oh, gitu. Iya, jadi kalau ada buku yang hilang atau ada buku yang tercecer atau apa, dan dari awal ini saya bilangnya aja nih, ini saya agak membuka kesalahan manajemen dulu. Jadi sering tuh pembeli saya komplain, kan saya hitungannya sebagai reseller juga lah, komunikasi dengan pembeli kan. Pembeli saya banyak yang komplain, bang, saya pesen 1 kok dikirim 2. Betul nggak? Banyak kan? Bang, saya kok pesen nggak terima-terima, kode posnya salah lah, apanya salah. Tapi saya selalu dengan baik hati mengcover keburukannya si Arif Iksan ini. Sampai-sampai dia nggak kuat mengirim itu sendiri, sampai dia harus mengajak anaknya.
Gitu loh. Membantu. Enggak, saya nggak usah kasih tahu nama anaknya lantar terkenal. Tapi yang jelas, saking nggak mampunya dia harus ajak anaknya untuk ngebantu. Bapak agak gaptek nih, nggak bisa pakai laptop, kaulah katanya. Setelah anaknya ikut jadi pakai laptop. Awalnya dia cuma tulis tangan aja, bener gak? Ini semua kenyataan. Kita kan mau buka-bukaan. Apa yang terjadi sebenarnya dalam manajemen buku Gibran Endgame. Jadi saya harap setelah saya bersaksi besok, Rismon datanglah dengan baik-baik. Hadapilah para pembelimu ini. Arif Iksan datanglah, hadapilah para pembelimu ini. Ini baru satu. Yang mau gabung banyak, Mon. Saya juga beli 10, saya juga beli 5, saya juga beli 2. Beli 200 juga ada Saya ya. juga beli 200 katanya. Wow, saya bilang. Iya. Cuman ya saya luar biasa. Satu lagi Saya pertanyaan apresiasi saya. Bang Irwan nih. Pertanyaan saya Dia berani Bang sekali. Michael, pertanyaan saya terakhir Bang Michael. Siapa yang menunjuk nama penerbit? Lekas. Jadi- Apakah manajemen Bang Rismon ataukah siapa? Jadi awalnya mencari percetakan itu ada seseorang nih yang sakit hati di sini nih soal percetakan juga. Tapi intinya Rismon menanyakan kepada kami semua. Secara saya nggak terlalu tahu percetakan buku, saya nggak tahu lah, orang lain aja lah suruh nyetak gitu kan. Lalu adalah kita sebut aja namanya si A, ya. Si A ini menawarkan percetakan dengan harga sekian. 1.000 perak di bawahnya, Lebih murah. ya kan? 500 perak di bawah. 500 perak. Oh, 500 perak. Saya nggak tahu makanya. 500 perak di bawahnya akhirnya si Arif lah yang menghubungi percetakan tersebut. Oh, jadi melalui Arif yang jadi Iya, jembatan ke sana kami ya. tidak tahu apa-apa soal itu. Kami hanya tahu memasarkan aja. Oke, sudah kelihatan. Sudah clear jelas, sudah clear. Jadi Satu lagi Bang Gofur. Jadi saya pun selama berhubungan sama tim percetakan untuk melanjutkan pembelian bukunya lagi itu, pembayaran cetaknya itu cuman ke Arif. Jadi saya nggak pernah langsung transfer ke bagian penerbit atau bagian percetakan. Ada. ada berarti nanti Jadi saya pun dibatasi. Mbak Hana ini nanti jadi salah satu saksi ya. Dan nanti bukti rekening korannya dicetak ya. Karena itu diminta oleh penyidik soalnya. Udah. Untuk minggu depan ya. Iya, sudah. Nanti minggu depan pemeriksaan. PKRI saya lihat tadi, tebal banget. Oh, boleh. Tunjukin aja. Itu buku tuh. Gila ya. Ini apa nih Mbak Hana? Ini apa nih Mbak? Ini berapa duit tadi? Satu rim aja. Ini 100 ini rekening lebih. koran. Iya, ini rekening Setebal koran. ini. Tebal ini. Waduh. Karena sudah 5.000 lebih ya. Waduh, pembelian. Ini rekening koran dari bendahara buku Gibran Endgame. Berarti akan kelihatan dong semua uang masuk uang keluar ya. Iya. Bisa dijelaskan satu-satu ya nanti Bisa. ya. Termasuk juga penyidik akan fokus kepada korban yaitu Bang Irwan 6.656.000 itu. Ini tebalnya Masuknya- udah kayak silsilah si Raja Batak ini. Oh. Ini banyak banget sih Mbak. Udah berapa puluh Gini aja generasi ini. Mbak Hana, saya minta tolong nanti di stabiloin Iya. yang uang masuk dari dia dulu. Iya. Kemudian kan tanggal 3 masuk. Kemudian ada juga tanggal 25 ya. Masuk 2 kali. Terus kemudian dari dia yang 6.600.000. Pengakuannya bawa. Iya. Oke, nanti fokusnya ke situ. Oke ya. Tadi ada mau nanya apa, Mbak? Penyidiknya mau baca ini kan? bilang di salah satu media ya, bukan media apa sih, podcast atau apa, dia pernah bilang tidak mengenal seorang yang namanya Hana. Wah. Dia nggak kenal Mbak Hana loh. Tapi kok kenapa Mbak Hana bisa ditunjuk jadi jadi bendahara loh? Enggak apa-apa. Oke. Dia tidak mengenal Hana. Sebentar saya cari ya. Nih, tanggal 1 bulan 2. Hotspot laku cash 8 CFD Dago Vivian Siahaan. Kok bisa nggak kenal, Mon? Kalau nggak kenal ngapain dia transfer 800.000 ke istrimu, Mon? Aduh, memang kau ini amnesia kau ya, Mon ya? Kalau kau amnesia, pergi dulu ke rumah sakitnya abangnya Pak Roy Suryo itu di Jogja, ada tuh. Ntar saya digratisin, saya suruh gratisin. Kau berobat ke sana ya. Diperiksa kejiwaannya. Oke. Periksa kejiwaan. Saya kira tapi ini ada chatting khusus kewarasan. dari Ibu Vivian
kepada Mbak Hana, Han, hasil voting rapat inginkan dirimu jadi bendahara Buku Gibran Endgame. Gak keberatan kan Han? Siap Bu. Aku sama siapa Bu? Han, digaji profesional kok. Ada Hani. 3.000 per buku. Oke. Jadi Katanya nggak kenal. ini bukti chattingan dari Ibu Vivian untuk menunjuk Mbak Hana sebagai bendahara Buku Gibran Endgame. Ya. Enggak, Bang Gofur, tapi kita harus fair. Sebelum diterangkan di penyidik, kita anggap saja bahwa itu salah ketik. Oh iya, Salah ketik atau salah kirim, nggak apa-apa. Kita Pokoknya intinya gini, ini ada presumption of nggak gini. innocence. Ini ada nggak begitu. Ini ada fakta. Ya. Fakta ini bernilai atau tidak secara hukum biarkan penyidik yang akan menyimpulkan. Ya, gitu maksud Ya, saya. oke. Ya. Gitu ya. Jangan-jangan dia lagi amnesia atau Ya. lagi pingsan atau lagi apa. kena Tapi ketik, nanti gitu nanti kan. Dia ketik. chat ini akan disesuaikan dengan bukti-bukti ini, rekening koran. Ya kan? Jadi dari sini kemudian akhirnya masuk uang, keluar uang atas nama siapa, ini akan membuktikan ini. Jadi ini sudah ada fakta ini, tinggal fakta ini disampaikan kepada penyidik. Saya kira cukup ya. Oke. Cukup ya. Nambahin Tambahin. sedikit Pak. Jadi di sini juga saya itu pegang 2 jenis rekening. Satu rekening penjualan, yang satu rekening untuk donasi. Oh, oke. Yang diminta juga Oke. mereka yang suruh saya bikin. Oke, nggak apa-apa. Itu tapi rekeningnya kan beda ya? Beda. Oke, Kak, Dan kita semua transaksi itu atas perintah dari Pak Rismon sendiri. Oh ya sudah, oke. Tapi kita akan fokus kepada uang masuk Ya. dari Bang Irwan. Ada ya di situ ya. Iya, oke. Oke, Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official. Lihat ya, tapi kita aja ngeliat nih jelek banget, cakep banget. Ini kan cakep nih, ini kayak gini. Oke, jangan. Itu sahabat, itu sahabat kita juga, Iya. Iya, memang ganteng. Tapi emang ganteng kok. Boleh orang bilang ganteng banget. Iya. Oke, para pemirsa, demikian kita live dari Polda Metro Jaya. Saya kira ini juga termasuk yang panjang ini kayaknya ya. Ya, karena tadi ada diskusi kita dengan salah seorang pendukung Pak Jokowi, sahabat kita. Iya. Oke, penutupan dari saya begini. Saya apresiasi sebenarnya kepada Bang Ade Darmawan ya, yang bisa dengan kalem, bisa dengan santai. Ya, meskipun kita merasa apa logika hukumnya atau argumennya nggak benar, kita terima aja. Itulah artinya berargumen, itulah kebebasan berpendapat, itulah demokrasi. Ya. Jadi kalau ada orang yang belum apa-apa, kau kan yang bilang ini, kau kan yang bilang ini. Saya Batak tapi sopan. Kayak gitu kita tidak mau lah gitu ya. Oke. Jadi kita hindarilah yang seperti itu, kita santai aja. Oke, udah closingnya. Jangan lupa subscribe Abdul Ghafur Sangaji. Langkah update. Sentana TV, Roy Suryo Official. Sebentar lagi ada Irwan Arya Official. Ada dong, bikin dong. Kalau Ya. aku bilang ini namanya Gojali, gerombolan ijazah asli. Oke, goodbye.